tadi bisa kirim. Oke, bentar. Halo Gwen. Halo. Hari ini belajarnya sama Miss Lia. Nah, Gwen kira-kira mau belajar berapa halaman? 2. Kemarin terakhir nyampe halaman berapa? Buku Z6 ya? Halaman berapa? Buku PUS. Oh, PUS. Bentar. PUS udah nyampe halaman berapa? 7. Sekarang 17. Oh, 17. Oke, bentar. PUS. Sekarang 17. Oh, ini apa namanya? Oh, darat ya, logika matematika. Oke, coba dibaca dulu ya halaman 17, Gwen. Bentar lagi Miss bahas ya. Oke, Miss mau ke Satiawan dulu. Satiawan mau ngerjain yang mana dulu? Yang operasi hitung campuran pecahan. Operasi hitung campuran pecahan. Ini ya. Iya. Satu ada 1/4 ditambah 1,5 dibagi 0,25. Nah, di sini berarti yang kalau operasi campuran pecahan itu di mana-mana kalau operasi hitung campuran yang didahulukan dulu adalah antara yang di dalam kurung, terus ada pembagian atau perkalian, baru nanti disusul sama penjumlahan atau pengurangan. Nah, di sini kan nggak ada kurung ya, nggak ada kurung. Berarti kita kasih sendiri. Berarti yang didahulukan adalah pembagian atau perkalian. Nomor 1 itu jawabannya D, daging. D 6,25. 6,25. 5. Oke, yang ini Nomor 2 itu yang B. nomor 2. Yang B 17/30. Oke. Iya. Pilihannya kita pakai yang kotak aja ya. Di sini ada 2. Oke, nomor 3. Nomor 3 belum. Nomor 3 belum. Oke, di situ sama ya. Jadi yang di sini dikali dulu. Berarti kalau dibahas 2, 4/5 dikali 1/8. Miss, Ini sama dengan ya. bolehkah aku jadi desimal 24/5-nya? Boleh, itu dikali dulu juga boleh, dijadikan desimal dulu juga boleh. Nanti sama aja hasilnya. Jadi kalau jadi pecahan, ini 4 kali 1, 4, 5 kali 8, 40. Habis itu ini dijadikan desimal, boleh langsung. Terus habis itu nanti dikurangi 0,25. Oke, coba dihitung dulu ya. Oke, Miss mau ke Gwen dulu. Oke, iya. Berarti yang nomor 3 mau dihitung dulu, Satiawan. Nomor 3 udah dapat yang C. Yang C 1/10. Iya. Terus yang nomor 4 udah. Nomor 4 belum. Oke, coba dihitung dulu. Miss mau ke Gwen dulu ya, bentar ya. Oke, Gwen, tadi ke halaman 17 ya. Iya. Oke, nomor halaman 17. Bentar. Di situ akan lebih mudah dalam mengerjakan soal logika matematika. Cobalah untuk selalu menuliskan hal yang diketahui dari soal tersebut. Jadi kalau misalnya di dalam soal logika matematika itu harus, kan ada soal, biasanya ada soal cerita gitu ya. Nah, itu harus diketahui dari cerita itu
2, K sama dengan 5, B sama dengan 3. Buku, nah ini kan sama dengan 60. Buku nilai aku sama dengan 150 dan batuk 150. Nilai kata kuat adalah, kalau kata kuat tadi U itu 2, K itu 5, B itu 3, berarti kota buku itu 60, aku 150, batuk 450. Berarti di sini B itu 3 ya, 3 dikali U-nya itu 2, terus K-nya itu 5, habis itu U-nya juga 2. Berarti 3 kali 2, terus dikali 5 kali 2 sama dengan 60. Habis itu kalau kata aku, di sini A itu kan berarti belum diketahui ya, berarti A belum diketahui. Nah, nilai K itu, kalau K itu kan 5. Dikali U itu 2. Ya, berarti A-nya belum diketahui, berarti A dikali 5 kali 2 sama dengan 10. Berarti A sama dengan, kalau di sini tulis lagi A sama dengan 150 dibagi 10. 15. 15. Terus kalau yang batuk, nah B itu kan 3, terus A-nya udah ketemu 15. Nah, ini 15. Habis itu T itu kan nggak ada ya, itu masih tetap T. Jadi kalau U itu 2, kalau K itu 5. Nah, di sini kita berarti 3 kali 15 sama dengan 45. 45. Terus yang selanjutnya dikali T, ini dikali, terus 2 kali 5 sama dengan 10 ya. T dikali, nanti kalau ditulis lagi itu T dikali 45 dikali 10 sama dengan 450. T dikali 450 sama dengan 450. Berarti T sama dengan 450 dibagi 450. 1. Sama dengan 1. Berarti nilai T sudah diketahui 1. Berarti nilai kata kuat berapa? Kuat. K itu 5. K 5 dikali U itu 2. Terus A itu kan tadi ketemu 15. Berarti ketemu T-nya tadi 1. Nah, berarti 5 kali 2 kali 15 dikali 1. Ini 5 kali 2 itu 10. 10 kali 15 50. 50 ya, 150. Berarti jadi nilai dari kata kuat adalah 150. 50. Oke, gimana sampai sini? Ada yang ditanyakan, Gwen? Enggak. Enggak, oke. Begini, jadi dicari satu-satu kalau belum diketahui. Terus kalau gitu coba lanjut ke halaman 18. Halaman 18. Ini 18, di situ ada soal latihan. Caranya sama ya kayak di di yang tadi. Misalnya yang nomor 1 itu ditentukan nilai sebuah kata dari hasil perkalian, jadi dikali. Berarti A itu 17. Jadi A sama dengan 17. Terus U itu sama dengan 1, K itu sama dengan 11. Ini 11. Nah, kalau kata aku itu sama dengan 187, terus kata buku itu 77, terus obat itu sama dengan 714, terus kata kuno itu sama
165. Di kata batu itu berapa? Nah, yang diketahui kan cuma A, U, dan K. Tapi kita harus nyari kata T. Nilai T dulu ya. Coba hitung dulu ya. Apa namanya, Gwen? Iya. Terus Miss mau ke ini dulu, ke Satiawan gimana? Udah dapet? Nomor 4 ya D. Nomor 4 yang D. Nomor 4 ya. D. Terus nomor 5. Nomor kok nggak dapat jawabannya. Nomor 5 nggak dapet jawabannya. Coba 5/8 dikali 2/1/3. Nanti ini langsung aja dikali 5 kali 1 berarti 5. Terus 8 kali 3 berarti 24. Berarti ini langsung dibagi 1,4. Berarti 5/24 ini jadikan desimal ya. Atau kalau dalam pecahan ini jadikan pecahan aja. Berarti 5/24 dibagi 14/10. Jadi sama dengan 5 Miss, aja ya. 2/1/3 itu dirubah dulu 7/3. 7/3. Oh, oke. Bentar. Kalau gitu ikut aja. Oke, 7/3 berarti 5/8 dikali 7/3. Berarti jawabannya 5 kali 7 itu 35/24. Habis itu dibagi 1,4. 1,4 kalau jadikan pecahan berarti sama dengan 14/10. Atau kalau dijadikan ini 35/24 Dikali 10 10/14. 10/14. Berarti kalau dijadikan 350/24 kali 14. Oh gini, ini bisa dibagi dulu biar udah ini. Misalnya Miss tulis di sini aja ya, 35/24 dikali 10/14. Nah, 35 sama 14 ini kan sama-sama bisa dibagi 7. Berarti ini dibagi 7, ini dibagi 7. 35 bagi 7 itu sama dengan 5. 14 dibagi 7 sama dengan 2. Terus kita lihat ke 10 dan 24 itu sama-sama bisa dibagi 2. Yang A jawabannya. Kenapa? Yang A. Oh, jawabannya. Ini bagi 2, 12. Berarti sama dengan 25/24. Iya, berarti jawabannya yang A. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Enggak. Enggak, oke. Coba ke nomor 6 udah? Belum. Oh belum, oke, coba dihitung dulu nomor 6. Terus oke, tadi Gwen gimana, nomor 1 udah? Belum. Oke, ada kesulitan Gwen? Kalau itu kan ada misalnya ngitungnya itu N sama O nya belum ketemu, terus cara carinya gimana? Oh oke, gini. Oke, tadi yang dicari itu kan kata batuk ya, batuk. Tadi yang diketahui kan cuma kata huruf A itu A17 U1 K13. Jadi A17 U1 terus K. K-nya 11. Terus yang ditanya itu kata batuk. Batuk. Nah, di sini B-nya belum ada, A-nya udah
Berarti yang kita pakai itu kata buku dan obat. Coba kita pakai kata buku buat mencari B-nya. Di buku sama dengan buku 77. Jadi B-nya nggak ada diketahui. U-nya itu 1, K-nya itu 11, terus U-nya itu 1. Berarti sama dengan 77. Berarti B dikali 1 kali 11 kali 1 berarti 11 sama dengan 77. Berarti B sama dengan 77 dibagi 11. Jadi 77 dibagi 11 sama dengan B sama dengan 7. Nah, B-nya udah ketemu, berarti kita cari kata T, huruf T. Berarti kata yang mengandung huruf T adalah kata obat. Itu 714. Obat. Oh ya, O-nya ya belum ya ketemu ya. Oke, berarti kita pakai kuno juga berarti. Kuno 165. Kuno 165. Oh, obat. Oke, kita pakai obat aja. Obat. Itu kan 714. Nah, di sini kan berarti yang nggak diketahui itu huruf O dan T. Oke, O dikali B, B itu 7, A itu 17, terus dikali T sama dengan 714. Berarti O dikali T-nya dimasukkan ke sini. Di 7 kali 17 sama dengan 119 sama dengan 714. Berarti nah ini berarti O kali T sama dengan 714 dibagi 119. Berarti O kali T sama dengan 6. Nah, berarti di sini kalau kayak gini ini pakai faktor aja. 6 itu faktornya adalah 2 dikali 3. Faktornya 2 kali 3. Berarti oke. Berarti 2 kali 3. Misalnya di sini adalah kita pakai cek. Berarti ini probabilitas ya, antara O itu 2 atau T-nya itu 3 atau dan sebaliknya. Berarti cara ngeceknya kita pakai kata kuno. Oke, ini sebenarnya agak rancu soalnya. Oke, berarti ini langsung aja. Berarti probabilitas misalnya kita pakai kuno. Kunonya itu 165. Berarti kalau K-nya itu 11, U-nya 1, N-nya nggak diketahui. Misalnya U-nya kita pakai 2. U-nya kita pakai 2, berarti 165. Berarti ini 2N sama dengan 165. Oke, kalau N sama dengan 165 bagi 22. Ini berarti nggak bisa ya nanti bilangannya desimal. Coba kalau kita ganti O-nya itu 3. Ini itu 3. Nah, 33. 33. Berarti N 33 sama dengan 165. 165 dibagi 33 sama 5. Oke, ketemu ya. 165 dibagi 33 sama 5. N sama dengan 5. Berarti O ini berarti nilainya 3. 3. Ini kebalik. Ini 3, ini 2. Berarti T-nya udah ketemu 2. Berarti kalau kata batu
17 Plus 2. 2, terus U-nya 1, 1. K-nya 11. berarti kalau dihitung berapa? 7 kali 17 kali 2 kali 1 kali 11. 748. 748. Oke, coba 7 kali 17. 7 kali 17. Coba dihitung lagi. Oh, 2618. 818. Oke, bingung sampai sini? Enggak. Gitu ya, jadi ini orang tuanya itu di sini. Jadi kalau mau ngecek itu pakai kata kunci di sini. Jadi kalau hasilnya itu desimal berarti nggak usah dipakai. Kalau hasilnya ada bilangan bulat berarti itu jawabannya. Begitu. Ada pertanyaan, Gwen? Enggak. Enggak. Coba dilanjutkan ke nomor 2 ya, Gwen ya. Iya. Terus Miss mau ke Satyawan. Satyawan udah nyampe nomor berapa? Terus sampai di nomor 8. 8. Oke, nomor 6 tadi ketemu berapa? Satyawan? Yang C. Yang C. Ya, terus kalau nomor 2 udah? Yang A. Yang A. Nomor 8? Nomor Udah? 8 yang C. Yang C. Nomor 9 yang D. Nomor 10 yang C. Terus oke. Nah, nomor 11 Belum. oke. Kemarin yang difotokan itu kan yang ini. Iya. Nah, di sini udah dibahas semua di sekolah? Belum. Belum. Oke, kalau kayak ini yang di materinya coba kita kesini aja. Coba kita hitung aja ya yang di sini ya. Kayaknya yang soal yang Miss kasih itu kayaknya kurang ini deh, kurang sesuai sama yang ini. Oke, coba kita lihat ke nomor berapa, coba dipilih nomor berapa. Kalau aku mau nomor 2. Nomor 2 ini yang Yang evaluate. iya. Oh, oke. Nomor 2 yang mana? A, B, C sampai H. Sampai Yang mana? sampai H. Sampai H. Oh, oke. Coba kita lihat yang A. Yang nomor A itu ada bentuknya 16 dikali min 3, terus dia min 8 dikali 5. Oke, berarti yang didahulukan di sini perkalian dulu. Perkaliannya kan ada 2, tapi ini sama ini. Nah, coba kita lihat yang di sini. Nah, minus 16 dikali minus 3. Minus ketemu minus, ya pasti plus ya. Iya. Tuh, berarti 16 dikali 3. 6 kali 3, 18. 1 kali 3, tambah 1, 4. Berarti dia 48. Nah, dikurangi minus 8 dikali 5. Berarti dia Berarti 8. 4. Berarti 88. 88. Terus kalau yang B itu, nah ini ada nilai mutlak. Jadi kalau nilai mutlak itu pasti hasilnya bukan negatif. Nah, berarti minus 2 ditambah minus 9, minus 7. Berarti minus 9.
pangkat 3. minus 9. 9 pangkat 3. Berarti Iya, minus 729. Oke, bentar. Itu kan ada kurung yang mutlak gitu ya. Bentar. Jadi kalau mutlak tadi kan hasilnya minus 9. Oke, ini udah bisa. Bentar. Ini kan kurung, habis itu gini. Habis itu 3 itu ya. Oke. Nah, yang di dalam kurung ini kan berarti dia minus 9. Nah, kalau ketemu kurung ini namanya nilai mutlak. Nilai mutlak itu berarti dia 9 dipangkatkan 3. Jadi minusnya itu hilang kalau kayak gini. Karena 3-nya ada di luar kurung ya. Berarti 9-nya jadi plus. Gitu. Jadi 9 pangkat 3 sama dengan 729. Oke, 81 kali 9 8 di 729 gitu ya kalau ketemu nilai mutlak ya. Jadi kalau misalnya nilai mutlak dari min 7 gitu, ini namanya sama dengan 343. Terus coba ke yang C. Yang C itu coba C dihitung dulu ya. Yang C itu Demis mau ke Gwen dulu. Gwen gimana Gwen? Ada kesulitan nomor 2? Nomor 3-nya udah, tapi nomor 2-nya belum. Oke, nomor 3 berarti ketemu berapa nomor 3? 1620. Iya, 1260. Terus coba yang nomor 2. Di sini pemain klub 7 yang diikuti 30 siswa kelas 6 punya aturan sebagai berikut. Seluruh siswa membentuk lingkaran dengan berdasarkan siswa yang dapat guru menunjukkan sebuah siswa mendapatkan giliran pertama. Siswa yang ditunjuk mengucapkan angka yang diminta guru dan siswa di sebelah kanannya mengucapkan angka berikutnya. Oke. Siswa terus mengucapkan angka berikutnya. Siswa yang dapat giliran mengucapkan angka 7 dan kelipatannya harus bertepuk tangan dan mengucapkan angkanya. Sebagai contoh, angka pertama diminta adalah 7. Siswa pertama diberi instruksi angka 7 diganti dengan tepuk tangan. Tepuk 8, 9, 10, dan seterusnya. Andi adalah satu siswa kelas 6 yang mengikuti permainan Club 7 dan ditunjuk guru sebagai siswa pertama mengucapkan angka 21. Sedangkan Roni berada pada urutan ke-28. Angka yang seharusnya diucapkan Roni adalah oke, di sini berarti dia berarti kan tepuk. Berarti yang angka 21 itu berarti dia tepuk atau T. Berarti habis itu 22, 23, 24, 25, 26, 27, habis itu tepuk ya, berarti 29, terus 30, 31, 32, 33, 4, tepuk lagi, 36, 37, 38, 39, 40, 41, habis itu tepuk, 43, 44, terus 45, 46, 47, 48, tapi tepuk. Oke, dia itu siswa ke 28. Berarti dari tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 sampai 28 itu adalah 48. Berarti Roni itu mengucapkan 40. Betul,
kita ke halaman 19. Nah, di sini ada hasil dari operasi hitung bilangan akar dan pangkat. Jadi hasil dari akar 289 ditambah akar 676 dikurangi 5 kuadrat adalah, di sini ada tabel pangkat. Jadi bilangan 1 kalau pangkatnya 2 itu sekian, terus dan seterusnya. Ini sama aja ya, kayak dihitung biasa. Nanti langsung tanya aja. Di sini hasil dari 289 ditambah akar 679. Nah, kita cari dulu yang akar 289. Di sini akar 289 itu kan berarti dia terdiri dari yang angka 2 itu kan berarti akar berapa? Akar yang mendekati 2. Berarti dia 1 pangkat 2. Itu 1, kalau 2 pangkat 2 itu kan 4. Dia melebihi 2. Berarti kita pakai 1. Jadi 1. Ini sama aja kayak pembagian bersusun, cuma ini di sini pangkat. Nah, di sini habis itu 1, 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Berarti 189. Berarti 189 itu berapa yang pangkat berapa yang mendekati 189? Jadi sama dengan 3 kali 7. Oke, ini sebenarnya caranya gampang, tapi kalau misalnya pakai pohon faktor juga bisa sebenarnya. Ada cara lain, yaitu pakai pohon faktor 289. 289 itu faktornya adalah, kalau kita bagi 2 nggak bisa, berarti kalau bagi 3 itu bisa. 89. Oh itu kita pakai ini ya, jadi 289 faktor berapa yang mendekati 2 itu adalah faktor. Akar berapa, kuadrat berapa yang mendekati 2 itu sama dengan 1. Jadi 1 ditulis di sini. Terus habis itu 2 dikurangi 1 sama dengan 189. Carilah bilangan yang jika dipangkatkan 2 satunya itu 9. Jika ada 2 pilihan cek hasil pengurangan bilangan pangkat. Jika masih ada sisa, pilih bilangan yang terbesar. Jika tidak bersisa, pilih bilangan yang kecil. Jadi yang belakangnya 9 itu kan 3 pangkat 2 sama 7 pangkat 2 ya. Nah, terus habis itu karena kita di sini masih ada sisa, berarti kita pakai angka 7. Berarti ini sini adalah 7. Berarti akar dari 289 sama dengan 17. Coba yang 728. Berarti kita pakai 728. 728 ini. Ini sama aja kayak 1728 dipangkatkan 3. Jadi langsung aja ke angka 1. Berarti 1 pangkat 3 sama dengan 1, berarti 100. Terus habis itu yang 1728 itu kan berarti 1 pangkat 3 sama dengan 1. Habis itu 1. Terus ke 728, carilah bilangan yang jika dipangkatkan 3 satuannya itu 8. Dan tuliskan hasilnya di atas, karena bilangan pangkat 3 satuannya yang sama, jadi bisa langsung menuliskan hasilnya dengan memperhatikan bilangan depan dan belakang saja. Jadi 1 dan kan 8 ya, 8 itu berarti bilangan pangkat 3 yang mendekati 8, berarti itu 2 pangkat 3. Nah, berarti karena dia itu nggak ada sisa, berarti kita pakai ini aja, berarti 1 dan 2. Berarti 1728 diakarkan pangkat 3 sama dengan 12.
sini ada pertanyaan, Gwen? Enggak. Enggak, oke. Berarti coba waktunya udah mulai habis. Berarti kita sampai sini dulu. Berarti Gwen hari ini udah 3 halaman ya. Gitu. Oke, Gwen, kalau Iya. nggak ada pertanyaan, berarti Gwen udah sebelumnya ada what's on bentar ya. What's on. Oke, untuk Setiawan udah nyampe nomor berapa? Nomor T belum dapat. Yang nomor T itu aku belum dapat. Waktunya udah habis, berarti kita sampai sini dulu. Untuk Gwen berarti Miss kasih poin semangatnya 40. Terus buat Setiawan Miss kasih karena Setiawan ngerjain PTS, berarti Miss kasih poin semangatnya 60. Oke, sebelumnya belum berakhir, kita di sini ada info seperti biasa. Dan kita harus ada pilihan PTS ya habis ini. Nah, kalau misalnya belajar tentang PTS nanti Miss kasih poin tambahan semangat itu 20. Jadi misalnya biasanya dapat 40, itu berarti dia dapat 60. Terus nanti kalau nilainya PTS itu lebih dari 90, itu dapat poin tambahan itu 30 poin semangat. Gitu. Terus buat kelas 345, udah ada. Oke, sampai sini dulu informasinya. Sebelum berakhir, Miss boleh minta tolong dulu buat isi feedback. Tahu ya? Feedbacknya. Sudah Miss. Gwen? Sudah Miss. Oke, buat Setiawan sampai ketemu sesi habis ini ya. Iya. Kita istirahat dulu. Terus untuk Gwen dan Setiawan, terima kasih udah datang hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. See you, Gwen dan Setiawan. Bye. Bye. Halo Setiawan. Halo. Halo. Setiawan udah nyampe apa tadi? Nomor yang C. Yang C udah ketemu atau belum? Yang C itu -10. Halo Amanda. Halo Miss. Halo, oke lah. Hari ini mau belajar berapa halaman, Amanda? Kenapa Miss? Mau belajar berapa halaman? Semampunya dulu. Oke, kemarin pakai buku C2. Terakhir halaman berapa, Amanda? Terakhir halaman 23. Sekarang 24. Oke, 24. 24. Oke, lanjutkan yang ini ya. Yang pembagian ini sama ya? Sama Miss. Sama. Oke, kalau gitu coba dilanjutkan dulu ya, Amara. Kalau ada pertanyaan bilang ya. Oke, halo Namira. Iya Miss, maaf hari ini. Halo Miss. Oke, halo. Kali ini belajarnya sama Miss Tia. Nah, Namira mau belajar berapa halaman? Sebentar ya Miss, aku coba ambil dulu buku X3-nya sebentar Miss. Oke, silahkan kalau gitu. Oke, untuk Setiawan ada kesulitan? Enggak ada. Tidak ada. Nomor D itu berarti yang di dalam kurung langsung dikurangi aja ya, habis itu dipangkatkan. Nanti kita bahas yang B-nya. Yang T itu 1/6. Yang D 1/1. Terus
Kalau yang E udah. belum. Yang E itu ingat ya, nilai mutlak, jadi ada Nanti minus 1/2 pangkat 3 tadi jadi 1/2. minus berapa? Minus 1/2, terus itu kan ada tanda itu pangkat 3-nya. Jadi 1/2 nya jadi positif. Oke, bentar. Ini berarti kalau yang E ya, yang E minus 2 1/2 dikurangi, nah ini yang nilai mutlak, ini berarti yang di sini minus 1/2 pangkat 3 min 1/4 kali mutlak terus dikali minus 2 kali 2/3. Berarti yang di sini ini dibagi aja, karena 2 bagi 2 sama dengan 1. Berarti minus 1 dikurangi, ini berarti kalau di dalam kurung, ya ini kan masih kurung biasa. Kalau dipangkatkan 3, berarti dia jadi minus 1/8. Miss, Dikali Yes. 1/4 4 miss, yang dikali yang 21/2 nya itu jadi 5/2. Oke, itu kayak gitu bisa, tapi kalau kayak gini juga bisa 2. Terus berarti 5 yang 5/2 gini ya, itu juga bisa. Oke, terus berarti min 5/2 dikurangi min 1/8 dikurangi 1/4, berarti min 1/8 dikurangi, ini jadikan per 8 ya, 1/4, berarti dia jadi minus 2/8. Ini dikali minus 4/3, berarti minus 5/2 dikurangi minus 1/8 dikurangi 2/8, nanti Minus dia jadi minus 3/8. 3/8. Terus dikali minus 4/3. Nah, kalau kayak gini kan udah ketemu, berarti minus 5/2, karena ini nilai mutlak, berarti dia jadi plus. Berarti ini minus tetap di sini, minus ini jadi plus. Berarti dikurangi 3/8 kali minus 4/3. Berarti yang didahulukan ini dulu, sama dengan minus 5/2 dikurangi, ini kalau dijadikan berarti 3 kali minus 4 min 12 per 8 kali 3 24. Ini minus 5/2, nah minus ketemu minus berarti jadi plus 12/24, berarti sama dengan dijadikan per 24 minus ini tetap 12 minus. Nah berarti ini dikali 12 ya, 5 kali 12 sama dengan 60, jadi minus 60 dikurangi 12 berarti berapa? 48 per 24, atau kalau disederhanakan kok 24, kalau disederhanakan berarti dia jadi minus Bagi 6. 2. Ada pertanyaan sampai sini? Enggak. Enggak. Ingat ya, kalau ketemu ini namanya mutlak, jadi apapun di hasilnya nanti di dalam kurung ini itu hasilnya positif. Ini kan negatif ya, negatif jadi positif. Oke, coba yang F. F itu sama, jadi ada nilai mutlaknya. Jadi dikerjakan dulu yang mana ini yang ini dulu, yang di sini minus 1/2 dikurangi minus 8 1/3 kali minus 1/5. Apapun nilai hasilnya di dalam ini nanti itu harus jadikan positif, baru dibagi yang di sini. Ingat dibedakan jenis kurungnya ya.
pertanyaan Satiawan? Oke, coba dilanjutkan dulu yang F. Nah, buat Namira udah diambil bukunya? Sudah, Miss. Oh, sudah, oke. Oh, berarti pakai buku X3 terakhir halaman berapa, Namira? Terakhir halaman 10. Udah dikerjain. Oh, 10. Tidak, 10 itu yang... Oh, ini ya, udah dikerjakan. Halaman 10 udah diperiksa. Iya, udah diperiksa nih. Oh, oke. Berarti kita ke halaman 11 ya. Ke halaman 11. Di situ ada kelipatan persekutuan dan KPK. Jadi cara mudah mencari KPK, fokus bilangan yang lebih besar. Nah, di sini pada soal carilah 3 bilangan kelipatan persekutuan 2 dan 9 secara berurutan dari yang terkecil. Di sini tuliskan terus-menerus kelipatan 2 sampai menemukan 3 bilangan kelipatan persekutuan, lalu lingkari bilangan yang merupakan kelipatan 9. Jadi yang pertama itu dituliskan kelipatan 2 dulu. Kelipatan 2 itu ada 2, 4, 6, 8 sampai 38 dan seterusnya. Ini kalau 38 kelipatan 2 ada lagi, Narita? Ada berapa? 40, 42, 4, 4, 46, 48, ya, 48, 50, 50, terus 52, terus 54, 56, 58, terus 60, oke, stop sampai 6. situ. Oke, bentar ya Satiawan ya, bentar ya. Oke, berarti kelipatan 2 ini dan seterusnya, dan seterusnya. Terus kita lihat kelipatan 9 yang ada di kelipatan 2 ini yang merupakan kelipatan 9 kita. Oke, berarti kelipatan 9 yang ada di sini itu ada 18, terus habis itu berapa, 36. Terus ada lagi nggak yang kelipatan 9 di sini? Itu kan tadi berarti 9. Itu tadi sebelumnya berarti 9, 18, 27 sama 36 ya? 27, 36, habis 36 berapa? 26, 45, Habis 45. 54, Nah, ada nggak yang 45 atau 54 yang ada di sini? ada. 45 ada yang di sini? Nggak ada, adanya itu 54. Iya, 54. Jadi 3 kelipatan yang ada di 3 bilangan kelipatan persekutuan 2 dan 9 adalah 18, 36, dan 54. Sebenarnya sama ya caranya ya, cuma Namira lebih suka cara yang ini apa cara sebelumnya? Cara yang maksudnya cara karena atau cara misah gitu. Kenapa? Maksudnya cara kenta atau cara misah gitu. Cara kelipatannya. Oh, itu
kalau cari kelipatannya sih kayaknya lebih suka pakai cara ini sih, tapi kalau kakak tanya itu aku sebenarnya lebih suka pakai faktorisasi prima. Oke, gitu ya. Coba aja di sini. Nanti coba kita lanjutkan. Cara Misaki, pertama cari kelipatan dari bilangan yang terbesar. Nah ini tadi kan dia cari kelipatan 2 dulu. Ini 2 ya, kelipatan 2. Sedangkan cara Misaki kita pakai kelipatan 9 dulu. Tadi kelipatan 9 ada berapa aja? 9, 18, 27, 36, 45, 45, 54, terus terus 63, terus 72, 81, 90. 90. Oke, terus ini kan kelipatan 9 udah. Kita lingkari bilangan yang merupakan kelipatan 2. Coba cek di sini, ada nggak bilangannya yang kelipatan 2? Ya, Miss, 18, 36 sama 54. Itu berarti jawabannya adalah 18, 36, dan 54. Oke, gitu ya. Jadi yang pertama kalau cara Kenta itu kan cari dulu kelipatan 2. Tapi kelipatan 2 banyak ya. Terus kalau cara Misaki itu dicari dulu kelipatan yang terbesar. Terbesar itu kan 9. Jadi cari dulu kelipatan 9. Habis itu kelipatan 2 dilingkari. Gitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan, Amira? Tidak ada nih. Oke, coba kita lanjut ya. Berarti kita lanjut dulu ke halaman 12. Coba gunakan kelipatan persekutuan terkecil lalu cari kelipatan persekutuannya. Tadi berarti kelipatan atau KPK 2 dan 9 adalah berapa tadi kelipatan terkecilnya? Berarti 18. 18. Berarti ini 18. Karena itu kelipatan persekutuannya adalah 18 dikali 1 itu sama 18. 18 kali 2, 36. Terus 18 kali 3 ya, kali 3 11 kali 3, 54. 54. Oke, terus coba ke yang di sini. Nah, coba yang soal latihan coba dikerjakan dulu ya, Amira. Oke nih. Oke, terus buat Satiawan tadi gimana? Nomor berapa yang bingung? F dan H. F dan H. Oh, F dan H. Oke. F dan H. Oke, F itu kan nilai mutlak dari 1/2 dikurangi 8 minus ya, minus 8 1/3 terus dikali minus 1/5 terus kok nggak muncul ini. Nah ini terus dibagi minus 2/15. Oke, nah kita cari dulu yang di sini dulu. Nah yang di sini berarti kan ada perkalian. Jadi yang perkalian itu kita cari dulu berarti yang ini. Nah, yang ini berarti sama dengan mutlak 1/2 dikurangi. Nah dalam kurung minus 8 1/3 dikali minus 1/5 terus habis itu terus dibagi minus 1/2/15. Nah ini dijadikan pecahan biasa dulu, berarti berapa ini 3/2 ya, 3/2 dikurangi dalam kurung terus ini dalam kurung lagi nggak usah ini
jadikan pecahan biasa, jadi berapa? 3 kali 8, 24, 24 tambah 1, 25, berarti minus 25 per 3 dikali minus 1, 5 kali 1, 6, 6 per 5, terus terus dibagi, ini jadi 17 ya, minus 17 per 15. Terus berarti ini 3 per 2 dikali, ini berarti langsung dikali aja, minus dikali minus berarti jadi positif, berarti minusnya hilang, berarti 25 kali 6, 25 kali 6 25 sama 5 nya dicoret. 25 sama 5 nya dicoret, 5 sama 3 nya dicoret. ini 1, terus ini dicoret, ini dicoret, ini jadi 1, ini di 2 ya, 2. Berarti 5 kali 2 sama dengan 10. Berarti 1 kali 1 berarti habis, minus kali minus jadi positif. Iya. Ini dikali berarti jadi min 17 per 15. Nah, berarti langsung aja ini 3 per 2 dikurangi 10. 10 itu berarti jadikan per 2. Ini 10 per 1 berarti dia jadi 10 per 2. Itulah. Terus dibagi minus 17 per 15. Terus 3 per 2 dikurangi 20 per 2 berarti jadi minus 17 per 2, tapi ini mutlak. Jadi dibagi 17 per 15. Nah, karena dia itu ada tanda mutlaknya, jadi karena dia negatif dia jadi positif. 17 per 2, nah ini dikali aja langsung, dikali min 15 per 17. Jadi ini dibagi, karena ini minus kali positif dia jadi minus, berarti 15 per 2. Bingung sampai sini? Enggak. Enggak, oke. Itu terus kalau yang itu yang F, yang G udah Yang G itu 2. 2, oke. Terus kalau yang H itu sama ya, jadi ada mutlaknya. Coba kita nomor yang H, minus 1,2 kuadrat dikali 100, terus dibagi mutlak dari min 1 per 3 ditambah minus 1 per 6. Nah, ini minus 1,2 kuadrat, berarti 1, kuadrat itu berapa? 14,4 ya, 14,4. Karena dia minus kali minus jadi positif, terus habis itu kali 100. Nah, dibagi yang di sini kita jadikan dulu, jadi karena Yes. penyebutnya beda, berarti kita Yes. samakan Yes. untuk 3 jadi Yes. ya. Yang 1,2 kali 1,2 kan itu 2 angka belakang koma. Berapa? 1,2 dikali 1,2 kan itu 2 angka belakang koma. 1,2 ya. Dikali 1,2. Jadinya 1,44. Oh, 1,44. Oh, oke. 1,44. Nah, 1,44 kali 100. Habis itu di sini yang disamakan dulu penyebutnya, jadi min per 6. Berarti ini 2. Ditambah minus 1 per 6. Jadi 144 kali 100 sama dengan 144. Terus dibagi, berarti dia minus ditambah minus berarti jadi minus
minus 3/6. 3/6 disama dengan, karena ini kurung mutlak, berarti karena dia minus, dia jadi positif. Jadi ini dibagi 3/6. Nah, berarti 144 dikali 6/3 sama dengan, coba dihitung dulu, 144 bagi 3 itu 48. terus dikali 6. 288. Ya, 288. Oke, kayak gitu ya caranya ya. Iya. Jadi apapun di dalam hak itu harus jadikan positif dulu. Terus, nah yang ini udah sampai H. Mau bahas yang mana lagi? Yang nomor 3? Nomor 3 atau mana lagi ya? Yang nomor 3. Tapi yang nomor 3, nomor 3 atau yang ini? Nomor 3 coba dikerjakan dulu antara A, B, dan C. Nanti kalau yang Miss, apa namanya, yang susah kali dulu ya. Apa? Miss, yang A itu kan itu 3/2/3 kurang minus 4/11 per akar 8 bagi akar pangkat 3 kali 4. Itu kan akar 8 kali itu dibagi 2 dulu atau gimana? Ya, dibagi 2 dulu bisa langsung. Jadikan akar dulu, berarti dia 2 akar 2 ya. 8 itu 2 akar 2. Akar pangkat 3 kali 4 tadi itu dibagi 2 juga. Itu akar pangkat 3 dan 4 itu nggak bisa. Jadi nanti dibagi dulu yang 2 akar 2 dibagi akar 4 pangkat akar 3 pangkat 4 akar 4 pangkat 3 itu. Jadi coba yang B dan C dulu ya. Coba yang A nanti kita bahas. Coba yang Miss mau ke Amara udah nyampe nomor berapa? Baru sampai nomor 15. 15. Oke, coba yang nomor 1 dapat berapa, Amara? 226. 226. Terus nomor 2? 316. Terus yang nomor 3? 247. Terus yang nomor 4? 453. Terus yang nomor 5? 211. Terus yang nomor 6? 342. Oke, terus yang nomor 7? 140. 40. Terus yang nomor 8? 370. Terus yang nomor 9? 240. 40. Terus yang nomor 10? 180. Terus yang nomor 11? 282. Terus nomor 12? 310. Terus 13? 241. Terus nomor 14? 109. Terus yang nomor 15? Belum dikerjain. Oh ya, oke. Coba dilanjutkan ya, Amara. Ini. Terus Miss mau ke Namira gimana? Ada kesulitan? Ya, oke. Kelipatan persekutuan dari 8 dan 10. Ketemu berapa, Namira? 9.
8 dan 10 itu ada 40, 80, sama 120. Berarti KPK-nya berapa? 40. Terus yang nomor 2 kelipatan persegi 3, 4, 6. Berarti berapa? 12, 24, 36. Berarti KPK-nya adalah 12. Oke, terus ini kuis bisa nanti aja. Terus Kalau oke, terus yang nomor 2 udah. nomor 2 itu aku baru selesai sampai bagian 3. Bagian 3. Oke. Coba yang 1, bilangan bulat yang dikalikan 7 disebut kelipatan 7. 7. Terus nomor 2, bilangan kelipatan 7 dapat habis dibagi dengan bilangan 7. Dan hasil pembagiannya merupakan bilangan bulat. Terus yang nomor 3, bilangan 0 itu berarti Tidak termasuk. Terus yang nomor 4, bilangan yang merupakan kelipatan 5 maupun kelipatan 7 disebut kelipatan persekutuan. Disebut kelipatan persekutuan. Terus Oh, itu. Terus bilangan terkecil dari kelipatan persekutuan itu disebut KPK ya? iya, KPK. KPK. Terus coba Nomor 5. lanjutkan nomor 5 ya. Ini. Oke. Terus tadi gimana Setiawan? Nomor ini ya. Nomor yang A ya. Yang A Nomor yang itu, A. Ya, kenapa? yang A itu agak bingung. Oke, bentar. 3, 2 per 3 dikurangi 4 per 11, terus dibagi akar 8 dibagi akar 43. Oke, ini salah satu bentuk rasional. Jadi ini kita cari dulu yang akarnya. Berarti kalau misalnya mau bingung, akar yang ini ya, yang penyebutnya akar 8 dibagi akar 4, 3. Jadi kalau kayak gini, ini bisa dikali akar 4, 3 per akar 4, 3. Berarti sama dengan akar 8 dikali akar 4 akar 3. Berarti akar 3 bang akar 4 akar 3. Akar 8 dikali akar 4 akar 3. Berarti ini akarnya hilang. Berarti jadi 4. Di situ 8 akarkan. Berarti dia jadi 2 kali akar 4. Terus per 4. Ini dicoret, ini dicoret. Jadi Satu betul. akar 2 ini kali terus per 2. Oke, ini sebenarnya bisa dikali. Oke, ini sebenarnya bisa dikalikan lagi. Jadi sama dengan 2, 1 per 2 dikali 4, 1 per 3. Ini pangkat ya, pecahannya bisa dibagi 2. Nah, kalau kayak gini bisa dikalikan langsung. Berarti 2 kali 4, 2 kali 4, 1 per 2 dikali 1 per 3 per 2. Nah, 2-nya dicoret. Nah, kayak gini. Berarti 4, 1 per 2 sama 1 per 3. Berarti dijadikan 1 per 6. Ini ditambah ya. Ditambah. Di
1/2 dijadikan 1/6 itu 3/6 ditambah 2/6 berarti sama dengan 4. 3 tambah 2 itu 5/6. Berarti kalau dijadikan akar bentuknya adalah akar 4 pangkat 5 terus ini 6. Tuh, ini udah penyebutnya udah ketemu segitu. Jadi kita cari pembilangnya sekarang. Itu enggak. Pembilangnya itu pecahan biasa ya. Jadi pecahan biasa. Berarti 2/3 dia jadi 8/10 11. 3 kali 3 9 tambah 2 11. 11/3 dikurangi 4/11. Per 33. 4/11. Ini sama dengan dijadikan per 33. 11 kali 11 121. Oke, 121 plus 4/11 berarti jadi 12/33. Jadi berapa? 133. 133. Nah, ini nanti per 133 per akar 4 pangkat 5 apa? Nah, kayak gini ini udah langsung bisa diselesaikan. Ini hasilnya. Oh, ini 3/3. Atau ini nggak jelas ya, coba. Nah, jadi kalau dituliskan lagi berarti 133/33 per akar 4 pangkat 5. Nah, berarti kalau disederhanakan lagi 133/33 dibagi akar 456. Jadi kalau dibalik jadi perkalian 3 dikali 1 per akar 4 pangkat 56. Jadi 133/33 akar 4 pangkat 5 ini 6. Gimana sampai sini? Bingung? Aku tes dulu. Oke, coba dicatat dulu ya. Oke. Mau tes dulu, Miss. Kenapa? Mau tes dulu, itu kecil banget layarnya. Oke, di atas dulu ya. Oke. Segini? Yang di atas sudah, tinggal bagian bawahnya. Segini? Iya. Oke. Bagian bawahnya lagi, Miss. Sini? Iya. Sudah, Miss. Aku catat. Oke, udah. Oke, coba yang B. Begitu ya. Yang Ya. B itu ada nilai mutlak, jadi langsung dikerjakan aja. Buat Namira udah nyampe nomor berapa? Udah selesai bagian 5-nya sampai terus sudah selesai juga yang nomor 3. Oke, nomor 5 berarti jika kelipatan 10 diberikan dari yang terkecil maka diperoleh berapa? Maka diperoleh 10, 20, 30, 40, dan seterusnya. Terus selanjutnya oke, bilangan pertama yang dapat dihapus Sebenarnya miskoalisinya sebenarnya soalnya bukan itu.
Miss, ini itu ini kelipatan 10 yang juga ada kelipatan 6 adalah ini 30 aku jawabnya. Oh, oke. Oh, ini. Tadi halaman berapa? Halaman 13. Ini ya. Iya benar-benar yang itu. Setelah kelipatan sekutuan dari 6 dan 10, kelipatan 10 adalah 10. Adalah 30. Kelipatan Ayo itu maksudnya 10, 20, 30 dan 40. Terus ke kelipatan 6 adalah 30. berarti KPK-nya adalah 30. karena kelipatan dari KPK dan KP, maka KP dari 6 dan 10 adalah 30, 60, 90 dan 120. dan seterusnya. Oke, terus nomor 3 udah? Udah. Udah. Berarti untuk bilangan berikut ini lalu kali KPK-nya 10 dan 2, KPK-nya berapa? APK-nya itu berarti 10. Terus kelipatan persekutannya itu 10, 20 dan 30. Dan seterusnya. Terus kalau nomor 2, KPK-nya berapa? Nomor 2 itu KPK-nya 24. Kalau kelipatan persekutuannya itu 24, 48 dan 72. Dan seterusnya. Oke, kalau gitu sampai sini ada yang ditanyakan, Amira? Tidak, Miss. Oke, kalau gitu habis. Berarti kita sampai sini dulu buat Miss. Oke, coba. Nanti dibahas lagi ya, di chat ya, Satiawan. Oke. Karena waktunya udah habis, berarti buat Namira, Amara, dan Satiawan sesi ini sampai sini dulu. Nah, buat Amara nanti kita lanjutkan ke sesi berikutnya ya. Coba diselesaikan dulu di situ. Karena Satiawan tadi udah bahas soal, berarti Miss kasih poin semangatnya 60 karena dia belajar PTS juga. Terus buat Amara tadi Totalnya 120. Oke, udah benar. Terus buat Amara berarti Miss kasih poin semangatnya 40. Nah, buat Namira juga 40. Tadi Namira udah berapa halaman tadi? Udah 1, 2, 3. Udah 3 halaman, Miss. Oh, 3 halaman. Oke, berarti 40 poin ya. Oke. Nah, sebelum berlalu boleh minta tolong buat isi feedback di chat. Kita ada di sesi 2. Sudah, Miss. Kan nanti. Oke, sampai jumpa Satiawan, Namira, dan Amana. See you. Terima kasih udah datang pada sesi ini. Sampai jumpa. See you. Sampai jumpa, Miss. Terima kasih banyak, Miss. Ya, bye. Thank you.